Luar biasa. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya sangat percaya kita sudah menikmati berkat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan mari kita akan membuka, kita membaca firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini percakapan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan namanya juga bercakap-cakap, bercerita, ngobrol dengan namanya Thomas. Dan ada satu yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, yaitu "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Yesus memberikan kepastian. Yesus bukan hanya berjanji, tetapi dia berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup." Di situ ada kepastian. Nggak ada yang amin, saudaraku dikasih. Masih bingung kelihatannya. Ya. Di sini Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan hidup." Tiada seorang pun, berarti di sini Yesus memberikan kepastian bahwa hanya ada di dalam Dia keselamatan itu. Yesus memberikan kepastian bahwa seandainya mau masuk surga, ingin mau menerima hidup yang kekal, ingin menikmati kedamaian, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu dikatakan di dalam Ibrani, coba kita baca di dalam Ibrani. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di sini dia pastikan kembali bahwa saya adalah, atau Yesus adalah, bahwa dia tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai apa? Selama-lamanya. Kalau dikatakan selama-lamanya, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 detik, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya beberapa bulan, tetapi selama-lamanya. Artinya selama-lamanya dia adalah berkesinambungan atau berkelanjutan. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya, Yesus memberi kepastian. Katakan bersama dengan saya, Yesus memberi kepastian. Masih kurang mantap, sekali lagi, Yesus memberi kepastian. Pasti atau tidak? Masih ragu? Hah? Pasti. Manusia berjanji kadang-kadang tidak pasti. Pernah nggak ketemu orang kalau dia berjanji sama kita, nanti kita ketemu jam 1 ya, dia datang jam berapa? Jam berapa? Itu udah puji Tuhan kalau datang jam 2. Tetapi bisa dia datang nanti jam berapa? Hah? Bisa datang jam 5, saudara. Alasannya macet. Ya. Suami juga kadang-kadang bisa berjanji sama istrinya, bulan depan saya akan memberikan emas, gelangnya 1 meter panjangnya. Terlalu itu namanya. Bisa, belum tentu juga pasti. Istri berjanji kepada suaminya, apapun yang terjadi, walaupun angin badai, walaupun tidak punya apa-apa kita, walaupun hanya makan nasi dan garam, walaupun hanya tidur beralaskan koran. Emangnya ada tempat tidur beralaskan koran sekarang? Belum ada ya, nggak ada lagi ya. Aku tetap setia. Ketika suami di PHK, apa yang terjadi, saudara, dikasih oleh Tuhan?
dia sudah goodbye kepada suami. Dia berkata, suami tidak bisa memberikan nafkah, ya, batin kepada saya. Dodol kali. Itu manusia tidak bisa memberikan kepastian. Orang tua juga tidak bisa memberikan kepastian kepada anaknya. Begitu juga anak-anak tidak bisa memberikan kepastian kepada orang tuanya. Tetapi saya mau katakan hari ini, di dalam Yesus selalu dia memberikan kepastian kepada kita. Apapun yang terjadi dan memberikan kepastian kepada kita. Karena dia adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Makanya saya tulis dalam pendahuluan saya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap orang memerlukan kepastian di dalam hidupnya. Amin. Katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Namun banyak orang yang justru menghiraukan kepastian yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Saudaraku, Yesus sudah menawarkan kepastian itu. Tetapi banyak orang tidak peduli. Banyak orang meninggalkannya. Banyak orang, saudaraku dikasih Tuhan, udahlah, ngapain gak ada kepastian dalam Yesus. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, jangan sampai kita rugi. Jangan sampai nanti kita menderita di sana. Jangan sampai nanti di sana kita meminum air mata kita. Kenapa? Karena kita berkata tidak ada kepastian di dalam Yesus. Tetapi hari ini saya mau katakan, Yesus memberi kepastian dalam setiap pribadi kita. Amin. Makanya apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Agak kurang aminnya. Sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada kepastian. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, saudaraku dikasihi Tuhan, apa saja kepastian di dalam Yesus Kristus? Pasti kita bertanya, apa sih kepastian dalam Yesus Kristus? Emangnya Yesus memberikan apa kepada saya? Nah, ada kepastiannya. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, memberikan bimbingan dan arahan. Kita akan baca ayatnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumpu hijau. Coba perhatikan. Ia membimbing aku kemana? 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 Air yang deras bukan? Hah? Ke air yang tenang. Coba. Kepastian di dalam Yesus. Ia membimbing dan mengarahkan kita. Kemana? Bukan ke air yang deras, saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan ke bukit batu. Dia mengarahkan hidup kita. Dia membimbing kita. Yaitu kemana? Ke air yang tenang. Berarti Yesus merindukan. Yesus ingin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya anak-anakku, supaya orang yang percaya kepadaku, mereka menikmati ketenangan. Makanya Yesus memberikan kepastian. Dunia tidak pernah memberikan ketenangan bagi kita. Hanya Yesus yang bisa membimbing dan mengarahkan kita. Amin. Makanya ikuti arahannya. Jangan keraskan hati. Jangan saudaraku menolak dia, tetapi buka hati selebar-lebarnya bahwa saya mau ikut bimbingan dari Tuhan. Karena bimbingan dari Tuhan itu tidak pernah memberikan kesusahan bagi saya. Karena bimbingan dari Tuhan itu bukan membawa saya menderita. Karena bimbingan dari Tuhan itu bukan membawa saya pada hal-hal yang negatif. Justru bimbingan dari Tuhan itu membawa ketenangan di dalam hati saya, membawa kedamaian di dalam hati saya, bahkan membawa sukacita kalau saya ikuti bimbingan dari Tuhan. Tetapi orang dunia tidak ada yang mau ikut bimbingan Tuhan. Banyak saudaraku, ngapain saya dibimbing oleh Tuhan? Saya bisa sendiri. Kadang-kadang kita begitu kan? Benar gak? Tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dia bimbing kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa?
akan ditambahkan. Itu kan diarahkan, benar gak? Hayal yang letih lesu dan berbeban berat, dia akan memberikan apa kepada saya? Dia akan memberikan kelegaan. Itu kan diarahkan kan? Benar gak? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Itu kan arahan. Dia mengarahkan kita. Hatimu gembira, lo kamu akan sehat. Kamu tidak akan menderita. Kamu tidak akan sakit-sakitan kalau hatimu sehat, kalau hatimu gembira. Tapi coba, ketemu orang saudaraku dikasih Tuhan, mukanya muka pepaya, kita udah senyum-senyum lagi jauh. Ngapain? Kadang-kadang kita begitu. Apakah itu hati yang gembira? Dia arahkan kita sebenarnya, dia membimbing kita sebenarnya. Tetapi karena kita tidak membuka hati, makanya kita saudaraku menderita. Tetapi saya mau katakan di dalam Yesus, dia memberikan kepastian dalam setiap pribadi kita, yaitu membimbing dan mengarahkan kita. Amin. Dia membimbing rumah tangga kita loh Bu. Makanya kata firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu kan bimbingan dan arahan. Ketika istri tunduk kepada suami, apa akan terjadi? Rumah tangga apa? Hah? Rumah tangga tenang atau berantem? Rumah tangga tenang. Kenapa? Karena ada penundukan diri dari seorang istri. Suami juga begitu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Coba, Yesus berkorban bagi kita. Nah, kalau suami seperti begitu, saya mau katakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang diberkati. Rumah tangganya akan menjadi rumah tangga sukacita. Kenapa? Karena kita ikuti bimbingannya dan arahannya. Amin. Kalau anak-anak berkata, anak-anak ikuti bimbingan dari Tuhan, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjutlah umurmu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Coba, kalau seorang anak menghormati orang tuanya, anak diberkati Tuhan gak? Anak-anak muda yang gak mau ada, yang amin saudaraku. Saya mau katakan sekali lagi, kalau seorang anak menghormati orang tuanya, dia diberkati gak? Diberkati gak? Diberkati. Kenapa? Karena Yesus memberikan kepastian bagi kita. Dia ikuti bimbingan dari Yesus dan arahan dari Tuhan, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka ikut bimbingan dari orang tua dan arahan saudara dikasih Tuhan. Jadi hari-hari ini, kalau dia seorang pengusaha, kalau dia seorang pelayan Tuhan, kalau dia seorang hamba Tuhan, kalau dia tugas apapun yang kita kerjakan, tapi kalau kita melakukan seperti itu Tuhan, saya sangat percaya tidak ada persunggutan di antara kita. Makanya kata firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa banyak orang yang kecewa? Kenapa banyak orang yang sakit hati? Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Kenapa banyak hanya dia melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa saudara dia kecewa? Karena dia tidak ikuti firman Tuhan itu. Apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti itu Tuhan, bukan manusia. Amin. Kita datang di tempat ini, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu bimbingan dan arahan dari Tuhan. Ketika kita ikuti, di situ hal yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja kepastian di dalam Yesus Kristus? Penyertaan dalam setiap keadaan. Katakan bersama dengan saya, penyertaan dalam setiap keadaan. Berarti di sini dalam setiap keadaan bukan dia sertai kita ketika kita sehat.
Bukan dia sertai kita ketika berkelimpahan. Bukan hanya dia sertai kita ketika kita mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Bukan hanya dia menyertai kita ketika kita datang beribadat sama dia. Bukannya dia menyertai kita ketika kita sedang memuji Tuhan. Bukannya dia menyertai kita karena kita hidup dalam kekudusan. Tetapi kita akan hadir dalam ayatnya. Mari kita akan baca ayat ini. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Suaranya ke itu kereta api sekali lagi lah, supaya jangan ada dosa di antara kita ya. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, apa katanya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai besok tidak. Sampai akhir zaman. Itu kepastian di dalam Yesus. Itu kepastian di dalam Yesus, saudaraku dikasih Tuhan. Dia selalu menyertai kita, baik dalam situasi yang genting, baik dalam situasi kekurangan, baik dalam situasi kita dihina oleh orang, baik dalam situasi dalam keadaan tertekan, baik dalam situasi tidak punya apa-apa, baik dalam situasi juga sukacita, bahkan dalam situasi kesedihan apapun, Yesus selalu menyertai kita. Amin. Yesus selalu menyertai kita. Dia pasti selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Walaupun banyak orang yang merencanakan yang jahat kepada kita, walaupun banyak orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita, tetapi saya mau katakan, pembelaan Allah itu selalu menyertai kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali pembelaan Allah terjadi. Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego, mereka diperhadapkan pada situasi yang tidak bisa dikompromi. Mereka akan dimasukkan ke dalam bara api. Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi kita akan melihat penyertaan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apakah Daniel mati dimakan oleh singa? Hah? Mati enggak? Tidak. Apakah Sadrak, Mesa, dan Abednego baju mereka kebakar enggak? Enggak. Satu pun baju mereka, benang di baju mereka tidak ada yang satu terbakar. Kenapa? Karena itu adalah penyertaan Tuhan. Begitu juga kepada bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sepatu mereka pun tidak ada yang rusak, kasut pun. Ya. Kadang-kadang kan sepatu kita, saudaraku dikasih itu kita pakai miring-miring, benar gak? Pernah gak pakai sepatu yang miring? Ah, nggak berani yang ngaku kan? Ya, sampai begini kan? Ya kan? Sampai begini nih. Kenapa? Karena tuminya sudah rusak. Tetapi kita melihat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Kasut pun di kaki mereka tidak ada yang rusak. Itu bukti penyertaan Tuhan. Bahwa dia memberikan kepastian, aku pasti akan menyertai kamu dalam situasi apapun. Ayub habis segala-galanya, sudah tidak punya apa-apa. Mungkin kita tidak pernah mengalami tidak punya apa-apa. Mungkin keluarga kita paling-paling, paling-paling hari ini belum bisa bayar listrik. Tetapi Ayub sudah tidak punya apa-apa. Dia harus tidur di atas debu. Tetapi lihat mujizat Allah, penyertaan Tuhan dalam situasi apapun. Dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin dalam situasi apapun, ketika kita
mengandalkan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan penyertaan-Nya, apa yang akan terjadi saudaraku yang kasih Tuhan? Dia mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu masalah saudara hari ini. Mungkin seorang berkata kepadamu, engkau tidak pernah akan sembuh lagi dari penyakitmu, tetapi percaya mujizat Allah masih ada. Amin saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Amin. Mujizat Allah masih ada. Mungkin orang berkata tinggal tunggu tanggal mainnya, nggak bisa hidup sampai tahun depan. Tetapi saya percaya Allah yang saya sembah pada saat ini, Dia akan sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah pasti. Amin. Dia adalah pasti. Makanya hari ini jangan pernah ragu bahwa kepastian itu tidak ada. Tetapi saya mau katakan kepastian itu di dalam Yesus selalu ada setiap saat, bahwa Dia akan menyertai kita dalam situasi apapun. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, apa saja kepastian di dalam Yesus Kristus? Yang ketiga, kasih Allah. Katakan bersama dengan saya, kasih Allah. Saudaraku, lagu yang tadi yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, karena kasih-Nya Dia menebus kita. Kepastian kasih Allah itu saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Allah mengasihi setiap umat manusia. Siapapun yang pernah hidup di dunia ini dan siapapun yang akan hidup, Dia mengasihi saudaraku tanpa melihat suku, tanpa melihat warna kulit, tetapi Dia mengasihi, Dia terus mengasihi, bahkan mengasihi saudaraku dikasihi Tuhan. Berarti di sini kita melihat bahwa kasih yang Allah berikan itu adalah tanpa syarat. Kita akan baca satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dalam kasih Allah ini. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena kasih-Nya itu Dia berikan segala-galanya bagi kita. Kasih Yesus kita tidak bisa balaskan. Mungkin orang berkata, saya kan memiliki kasih yang luar biasa. Tetapi kalau suatu saat kita dikecewakan, pasti kita akan dongkol juga sama orang itu. Benar kan? Benar gak? Pasti kita bocorkan kelakuannya. Tetapi kasih dari Yesus itu tidak pernah terbatas. Kasih dari Yesus itu saudaraku dikasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Buktinya Dia mengorbankan dirinya, Dia berikan nyawanya untuk mengasihi kita, Dia berikan nyawanya untuk menyucikan dosa kita, Dia berikan nyawanya untuk mengampuni kita saudaraku. Dia tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Kasih-Nya manusia saudaraku, Dia berkata saya mengasihi, tetapi kasih-Nya terbatas. Manusia Dia berkata saya mengasihi, tetapi saudaraku kasih Tuhan, ketika Dia melihat kekurangan orang itu, kasih-Nya sudah mulai luntur. Tetapi saya percaya hari ini yang ibadah di sesi ini adalah bukan orang-orang yang luntur kasih-Nya, tetapi terus mengasihi dan mengasihi. Siapapun yang menyakiti saudara, kita harus terus mengasihi. Seperti Yesus, Dia mengasihi kita, bahwa Dia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Itu adalah kepastian di dalam Yesus, yaitu Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Nggak lihat kekurangan kita, nggak lihat kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan, nggak lihat itu. Kadang-kadang kita tidak taat. Mungkin kita taat kalau lagi susah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Mungkin kalau kita beribadah lebih banyak ngobrolnya daripada dengar firman Tuhan. Kadang-kadang kita begitu.
Tetapi dia mengasihi kita. Siapa tahu minggu depan anak itu dia dengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita beribadah sama Tuhan. Sudah mulai ibadah mau persembahan baru kita datang. Belum selesai doa berkat kita sudah pulang. Saya mau kata dia mengasihi kita. Asalkan kita berubah, saudaraku yang kasih Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang kita sama Tuhan begitu. Kadang-kadang kita sama Tuhan kita lecehkan Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita berkata dia maha kasih, pasti dia membela saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, mari kita belajar bersama bahwa kasih Tuhan itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang keempat yang bisa sampaikan kepada kita, apa saja kepastian di dalam Yesus Kristus, keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Mungkin kita berkata, lu siapa yang percaya kepadanya? Saya dan saudara. Banyak orang berkata, kenapa banyak orang di luar sana meninggalkan Yesus? Kenapa banyak orang di luar sana dia berkata nggak ada keselamatan di dalam Yesus? Saya rasa tehnya kurang kental. Dia harus minum teh lagi, saudaraku. Kental, kalau perlu tambahin setengah kilo tehnya, bubuk tehnya. Kenapa dia berkata di dalam Alkitab, siapa yang pernah hidup di dunia ini, siapapun yang akan hidup di dalam dunia ini, hanya di dalam Alkitab Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saudaraku, nggak ada yang pernah jamin itu. Di luar Yesus nggak pernah ada yang jamin keselamatan itu. Mau masuk surga, hanya Yesus yang menjamin itu. Yesus memberikan kepastian itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya saya mau ingatkan hari ini, anak-anak muda dan siapapun kita yang beribadah bersama di rumah pada saat ini, jangan pernah tinggalkan Yesus karena laki-laki. Nggak ada yang amin ya. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena wanita. Dan jangan pernah tinggalkan Yesus karena jabatan. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena uang. Nggak ada yang amin. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Yesus karena uang. Karena keselamatan itu mungkin berkata, kalau begitu hanya kafirnya orang kersa. Iya, enak banget. Kok mau sebenarnya enggak ngasih tahu kebenaran. Ya, lo dia mereka kepastian. Makanya kita akan baca satu ayat, saudaraku, di dalam Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri di dalamnya. Saya sangat percaya kita tidak akan memegahkan diri. Kenapa? Karena dia sudah menjamin keselamatan kekal dalam setiap pribadi kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan berdasarkan kita memberikan sama Tuhan. Tuhan, gue berikan dulu ya 1 miliar supaya nama gue terdaftar di surga. Enggak. Kadang-kadang begitu kan. Tuhan, boleh enggak? Kan jabatan gue kan besar, Tuhan. Saya kan petinggi-petinggi, Tuhan. Tolong dong, biar ada nama saya di buku kehidupan. Tuhan berkata, kamu siapa? Mungkin Yesus sudah, kalau apa dia? Jejai ya. Yesus, ngapain? Enak banget masuk surga. Hanya gara-gara uang. Yesus berkata, saya nggak butuh uangmu. Yang saya butuh, kamu harus percaya kepada aku. Yesus nggak butuh uang kita. Yesus tidak butuh pemberian kita. Yesus tidak butuh kalau kita tolong orang, itulah salah satu indikator. Indikator lagi. Tetapi yang utama adalah kita harus percaya kepadanya kalau kita mau menerima hidup kekal itu. Amin. Makanya jangan pernah goyang. Bukan Yesus kok. Kadang-kadang saya geli juga kalau saya lihat itu ya. Kalau saya lihat di medsos, bukan Yesus. Sombong amat.
Ya nggak apa-apa, biarin aja kalau dia bukan Yesus. Biar nanti dia rasa di sana. Nanti kita udah di sorga, kita menikmati. Kita lihat, kenapa lu di sana? Emangnya enak di sana ya? Iya, ketemu sama rambut-rambut yang panjang. Emangnya enak di sana? Kita ngomong sama dia. Emang enak. Seandainya bisa gitu kan. Emangnya enak di neraka panasnya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Yesus sudah menjamin keselamatan kekal dalam setiap pribadi kita. Amin. Yang kelima, ini yang terakhir. Apa saja kepastian di dalam Yesus Kristus? Hidup kekal di sorga. Katakan bersama dengan saya, hidup kekal di sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan baca satu ayat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Katakan bersama dengan saya tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Dari mana? Dari mana? Tangan siapa? Tangan pendeta? Tangan majelis gereja? Penatua gereja? Pengerja gereja? Tidak. Dari tangan siapa? Dari tangan Tuhan. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, jadi di sini hidup dalam kekekalan itu adalah salah satu indikator dari pengorbanan Yesus di atas Bukit Kalvari. Ya. Hidup kekekalan itu, sekali lagi saya ngomong, adalah salah satu hadiah atau pemberian pengorbanan Yesus di atas Bukit Kalvari. Pengorbanannya nggak ada yang berani berkorban buat anaknya di sini. Paling-paling dia kalau berkorban sama anaknya, dia nggak tidur berapa malam. Benar atau tidak? Benar gak? Kalau dia seorang anak jaga orang tuanya, itu pun seminggu nggak kuat, dia berkorban buat orang tuanya, nggak tidur 24 jam. Benar gak? Tetapi Yesus, dia mengerjakan itu. Dia berkorban di atas Bukit Kalvari. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang beribadah di sesi ini. Untuk saudara dan saya yang beribadah di sesi ini, dia berikan itu bagi kita. Dia jamin itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Begitu kita berkata, karena saya begini. Enggak. Tetapi saya mau katakan, itu adalah hanya ada di dalam Yesus. Saya undang pemain musik maju ke depan, dan saya akan tutup khotbah saya. Yesus memberi kepastian yang tidak tergoyahkan. Keselamatan, kasih, hidup dalam kekekalan, serta pernyataan dan kemenangan. Kepastian ini yang memberi kita dasar yang kokoh untuk menjalani hidup dengan iman yang kuat dan pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.